Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan puasa Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang insya Allah mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amaliyah yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dilahirkan di dunia ini sampai menjelang wafat kita, sampai menjelang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus kita memeluk Islam dan kuatkan iman kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita mendapatkan limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu tahun Allah menciptakan satu bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kasih sayang, barokah, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan yang benar-benar beda dengan 11 bulan lainnya. Hari demi harinya pun berbeda. Jam demi jamnya pun berbeda. Detik demi detik berbeda. Begitu spesial, insya Allah. Inilah bulan Ramadan. Bulan di mana yang sangat-sangat dirindukan oleh umat Islam sedunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menjamu hamba-hamba yang beriman.
Sedemikian dahsyatnya jamuan Allah sampai-sampai bagi siapapun yang melewati saat-saat Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan keselamatan tidak hanya di dunia, saudaraku yang dirahmati Allah. Tidak hanya di dunia, tapi sampai dengan kelak nanti kita di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana peningkatan kualitas amal ibadah kita kepada Allah. Kita jadikan bulan ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia kita, yaitu memperbaiki mutu diri kita, mampu mendetoks diri kita, menjadi manusia-manusia yang kelak nantinya tidak hanya mulia di dunia, tapi kelak nantinya kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan kita untuk bersama-sama kelak di akhirat bersama orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan orang-orang yang salih dan salihah, insya Allah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki dari diri kita? Salah satu jebakan dari kehidupan duniawi sekarang adalah kita merasa aman dan bangga dengan aksesori kita. Merasa bangga dan aman dengan aksesori dunia yang kita miliki sekarang ini. Kita merasa senang. Kita merasa bangga dengan keindahan penampilan kita. Kita merasa senang dan mengeluarkan biaya yang mahal untuk memperindah, mempercantik rumah-rumah kita. Kita juga mau mengkredit tiap bulan untuk mobil mewah, sepeda motor yang mewah, yang harganya tinggi, agar diri kita tampak lebih indah. Dan kita semakin bersungguh-sungguh memperindah aksesori dunia, tapi tak banyak orang yang bersungguh-sungguh memperindah kepribadiannya dengan akhlak mulia dan kualitas ibadah yang baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertekad. Pantang bagi kita menyia-nyiakan perpindahan detik demi detik di bulan Ramadan yang insya Allah bulan penuh keberkahannya Allah ini, tanpa peningkatan amal. Ramadan ini sungguh sangat berharga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharga bagi kita. Sehingga kita harus memperhitungkan agar setiap ucapan kita, pikiran kita, dan perilaku kita menjadi amal saleh. Ucapan yang penuh makna, pikiran yang penuh dengan kebaikan, perilaku yang mencerminkan kebaikan. Semua ini mudah-mudahan menjadi amal yang saleh. Salah satu kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang menjadikan bahagia diri kita, bahagia kepada orang lain, bahagia untuk saudara-saudara kita semua. Apakah itu? Yang pertama, menjadi hamba Allah yang selalu berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Berbagi, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi materi dan lain-lainnya. Bisa berbagi
pikiran, dan sebagainya. Siap kita berbagi. Dengan berbagi, insya Allah, itu adalah salah satu amal salih yang kita kerjakan. Kalau di luar bulan Ramadan, insya Allah, itu adalah hal yang baik. Tetapi di bulan Ramadan ini, pahalanya adalah dikali-kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu berbagi kepada saudara kita, apapun yang kita bagikan, insya Allah kita akan merasa bahagia. Pun saudara-saudara kita akan merasa bahagia juga. Yang pertama. Yang kedua, beramal soleh dengan memaafkan. Namanya hamba Allah, namanya manusia, tidak lepas dengan namanya kesalahan. Tidak ada namanya manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada. Maka ketika kita menjadi hamba Allah yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, beliau-beliaulah, Masya Allah, orang-orang yang yakin saya selalu dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu memaafkan. Ini adalah akhlak mulia, amal yang salih. Berapapun kesalahan saudara-saudara kita, ketika kita mampu memaafkan, luar biasa, Masya Allah. Begitu tinggi amal salih ini. Begitu tinggi akhlak mulia seorang manusia yang mampu memaafkan saudaranya. Walaupun kita di pihak yang benar, saudara-saudara kita di pihak yang salah, kita mampu memaafkan. Masya Allah. Ingat, tidak hanya di dunia kita mendapatkan balasan dari Allah, tetapi kelak nanti di akhirat kita akan selalu mendapatkan balasan Allah, kebaikan itu. Mampu memaafkan. Mampu memaafkan. Tidak ada rasa dendam sedikit pun. Tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Masya Allah. Semoga dengan begitu nanti kelak di alam barzah, di kubur kita senantiasa didampingi dengan amalia-amalia kebaikan kita yang selalu memaafkan saudara-saudara kita yang lain. Yang ketiga adalah ketika kita sudah mampu memaafkan orang lain, buanglah ego kita untuk selalu minta maaf. Seorang suami yang harus minta maaf kepada istrinya. Istri harus minta maaf kepada suami. Apapun kesalahan sedikit pun, berusaha untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Seorang anak yang punya kesalahan kepada orang tua, buang egonya, minta maaf kepada kedua orang tuanya. Minta maaf kepada kedua orang tuanya. Orang tua juga begitu ketika salah dengan anak. Orang tua sebenarnya kewajibannya untuk meminta maaf. Bahagianya ketika hamba Allah saling memaafkan, saling meminta maaf, kemudian berpelukan. Disitulah insya Allah dosa-dosa kita, tidak hanya dosa kecil, dosa besar pun insya Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagianya kita saudara-saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu memaafkan dan kita selalu meminta maaf apabila kita punya salah. Jangan menunggu kita punya salah. Tetapi dimanapun kita berada, ketika di dalam suatu majelis, obrolan apapun, disitulah ada kegiatan rutinitas amalia solih kita untuk selalu mengucapkan, aku minta maaf. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf.
Itulah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mampu berbagi, memaafkan, dan selalu minta maaf. Ini adalah amalan yang soleh, yang insya Allah akhlak yang sangat mulia, yang insya Allah di dalam bulan Ramadan ini menjadi kualitas ibadah yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena mari kita isi bulan Ramadan ini dengan melakukan amal ibadah. Tidak saja ibadah yang secara ritual. Kita bisa sholat tarawih, kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat duha. Tidak hanya ritual saja. Namun juga ibadah yang bersifat sosial tadi. Salah satunya kita dapat membuat skala prioritas dalam bulan Ramadan ini. Pertama, salah satu caranya kita dapat membuat memanajemen waktu. Memanajemen waktu. Kita harus terkendali dengan baik. Jadi manajemen waktu yang harus kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus mempunyai target yang jelas. Di Ramadan ini saya harus khatam Quran berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Kalau nggak kuat 5 kali. Kalau nggak kuat 3 kali. Kalau nggak kuat 1 kali saja khatam di bulan Ramadan. 1 hari 1 juz. Semoga saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjalankan ibadah dengan membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan 1 kali khatam. Alhamdulillah di SMA Negeri 9 ini juga ada kegiatan khatmil Quran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa, insya Allah luar biasa. Juga dilakukan oleh siswa-siswi kita, alumni SMA 9 juga. Masya Allah, barakallah, barakallah. Insya Allah beliau-beliaunya ini keluarga besar SMA Negeri 9 Malang ini. Semoga walaupun nantinya ke depan akan melakukan tatap muka di dalam pandemi ini. Insya Allah mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dan semoga selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, target kita ya tidak hanya Al-Quran, tetapi juga sholat kita, ya, sholat yang tepat waktu, sholat yang betul-betul sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita evaluasi sholat, puasa kita, bersedekah kita evaluasi semua kembali. Apakah sudah khusyuk? Apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah panjenengan semua disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal lain yang prioritas yang harus kita tekadkan di bulan Ramadan adalah menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Jangan menunggu kita untuk zakat. Ada zakat wajib ya, zakat fitrah, ada zakat mal, dan jangan menunggu itu. Kita bersedekah. Apakah sedekah hanya materi? Tidak. Ketika kita tidak mempunyai materi untuk disedekahkan, maka membuat saudara kita tersenyum, membuat saudara kita hatinya tenang, hatinya nyaman, tenang bersama kita, nyaman bersama kita, itu adalah sedekah juga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita tidak membuat sakit hati seseorang, kita tidak membuat sumpah seseorang, kita tidak membuat orang menjadi pusing gara-gara kita. Itu adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
dalam sedekah ini tentu saja kemampuan ekonomi di antara kita lakukan, ya, di antara kita pasti berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Oleh karena itu sedekah itu tidak diukur dari besar kecilnya, akan tetapi optimalisasinya yang kita lakukan. Dan kita yakin dan percaya tidak akan pernah berkurang harta kita ketika kita sedekahkan. Tidak akan pernah berkurang, yakin kita. Melainkan kata Allah pasti bertambah, bertambah, bertambah. Tidak hanya nilai di hadapan kita, tapi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ita'adzlana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahu alaihi. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tambah nikmatmu. Kalau Allah yang ngomong pasti janjinya benar. Pasti itu sudah. Dan jika kamu tidak mau bersyukur, lalai dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, maka tunggu, kata Allah, azabku sangat pedih. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Insyaallah, insyaallah, insyaallah nggih. Selepas Ramadan nanti kita dapat merasakan kekuatan perubahan dalam diri kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dicintai, selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya disayang, dicinta di dunia ini oleh seluruh manusia, tetapi kita semuanya akan dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hadirin jamaah kultum sore hari ini, kita semua dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat selalu, panjang umur. Semoga kita semuanya bisa berkumpul di dunia ini bersama-sama, kelak berkumpul di akhirat bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada doa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tinggal panjenengan amin saja. Saya akan berdoa semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan semoga saja doa ini menjadi perisai buat kita semua, sehingga kita semua diselamatkan di dunia, kelak diselamatkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnah qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kami semua dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan perbuatan mungkar, mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau mengampuni dan menyayangiku jika Engkau hendak menimpakan suatu fitnah atau malapetaka pada suatu kaum,
maka wafatkanlah kami semua dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada segala perbuatan yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.